Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang harga keseimbangan dan elastisitas. Hari ini materinya agak banyak dan lumayan sulit, jadi tolong diperhatikan baik-baik dan disiapkan catatannya. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke ibu, atau bisa juga tanyakan di grup kelas. Oke, kita langsung aja mulai materinya. Harga keseimbangan. Jadi, sederhananya harga keseimbangan ini adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Karena harga keseimbangan ini terjadi akibat interaksi permintaan dan penawaran di pasar. Maka harga keseimbangan bisa juga disebut harga pasar, gitu ya. Sebagai produsen atau sebagai penjual, pasti kita mengharapkan harga yang setinggi-tingginya, biar kita mendapatkan banyak untung. Tapi sebaliknya, kalau kita sebagai konsumen atau pembeli, pasti kita mengharapkan harga yang serendah-rendahnya. Maka terjadilah proses tawar-menawar. Nah, dari proses tawar-menawar inilah akan muncul harga kesepakatan atau apa yang disebut dengan harga pasar. Seperti itu. Next. Coba kita lihat di sini ada gambar kurva. Nah, kita lihat titik yang ada di tengah-tengah. Ini disebut dengan harga keseimbangan, yaitu harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi kalau kita lihat di sini ada kurva permintaan atau demand. Kita lihat garis demand di sini, D atau simbolnya, dan kita lihat ada kurva penawaran atau supply di sini. Oke, next. Nah, di sini ada pergeseran titik keseimbangan. Kita lihat dulu gambar pergeseran kurva permintaan. Ada yang bergeser ke kanan dan ada yang bergeser ke kiri. Kita lihat dulu yang bergeser ke kanan. Di sini maksudnya kurva permintaan bergeser ke kanan, yaitu kurva permintaan dari D1 bergeser ke kanan menjadi D1. Dari yang tadi kuantitasnya 30 menjadi kuantitasnya 40. Itu yang disebut kurva permintaan bergeser ke kanan. Nah, kalau bergeser ke kiri, di sini yang bawahnya dari D menjadi D1. Dari yang tadinya kuantitasnya 40 menjadi 30. Seperti itu ya. Lalu kita lihat di sini pergeseran kurva penawaran. Sama seperti kurva permintaan tadi. Dia ada yang bergeser ke kanan dan ada yang bergeser ke kiri. Di sini yang bergeser ke kanan dari S menjadi S1. Dari yang tadi kuantitasnya 40 menjadi 50. Dan yang bergeser ke kiri dari yang tadi kuantitasnya 50, di sini kita anggap aja 50, dan bergeser menjadi 40. Dari S menjadi S1. Lalu ada gambar lagi nih di sini, pergeseran kurva permintaan dan penawaran secara bersamaan. Kita lihat dulu gambar yang A. Di sini kurva permintaan dan penawaran bergeser dengan arah dan besar yang sama. Maksudnya gimana, Bu? Coba kalian lihat kurva permintaan atau demand di sini. Kurva permintaan di sini bergeser ke kanan dari D menjadi D1. Begitu juga dengan kurva penawaran atau supply. Di sini bergeser ke kanan dari S menjadi S1. Namun dengan jumlah peningkatan yang sama, maka harga keseimbangannya tetap di P, sedangkan kuantitasnya meningkat dari Q menjadi Q1. Seperti itu. Lanjut kita lihat gambar yang B.
kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergeser ke arah kanan. Nih, dari D1 menjadi D1. Lalu dari S menjadi S1. Tapi perbedaannya apa gitu? Tapi perbedaannya di sini adalah pergeseran kurva permintaan lebih besar dari pergeseran kurva penawaran. Bisa dipahami ya? Nih, kurva permintaan lebih besar pergeserannya dibanding dengan kurva penawaran. Tapi kita lihat coba di sini, gambar yang C. Nah, ini kebalikan dari kurva B. Kalau tadi pergeseran kurva permintaan yang lebih besar, nah di gambar C ini pergeseran kurva penawaran yang lebih besar. Jadi intinya adalah apabila kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergeser ke kanan atau ke kiri, namun pergeseran salah satu kurvanya lebih besar, maka harga keseimbangan akan naik atau turun tergantung pada kurva mana yang mengalami pergeseran lebih besar. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke proses dan faktor terbentuknya harga keseimbangan. Seperti yang Ibu sudah jelaskan di awal, kalau proses terjadinya harga keseimbangan itu karena adanya interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Penjual melakukan penawaran dan pembeli melakukan permintaan. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan. Pertama, permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi jumlah barang atau jasa yang terbatas. Jadi permintaan terhadap barang di masyarakat ini bertambah, tapi jumlah barangnya yang ada terbatas. Nah, ini bisa mempengaruhi harga keseimbangan. Lalu yang kedua, tinggi rendahnya biaya produksi. Nah, kita udah belajar kan nih sebelum-sebelumnya, kalau dalam memproduksi suatu barang itu pasti ada yang namanya biaya produksi. Ada biaya bahan baku, ada biaya sewa, dan biaya lain-lain. Nah, kalau harga biaya produksi itu naik atau harga biaya produksi itu turun, maka bisa mempengaruhi harga keseimbangan. Lalu lanjut yang ketiga, pandangan akan masa depan dari produsen atau konsumen. Contohnya, misalnya kita tahu nih, harga barang itu ke depannya akan naik, akan menjadi mahal. Maka kita pengen membelinya sekarang aja deh gitu. Daripada nanti ke depannya harga ini keburu naik, keburu mahal gitu. Nah, ini bisa mempengaruhi harga keseimbangan. Lalu lanjut, yang keempat, produsen mengetahui selera konsumen. Maksudnya gimana? Jadi contohnya gini, misalnya produsen tahu nih kalau misalkan kita mengeluarkan HP dengan spek yang lebih tinggi, mengeluarkan HP yang dengan teknologi yang lebih tinggi, lebih canggih, pasti konsumen bakalan suka nih. Misalnya kayak iPhone 13 gitu ya. Nah, produsen nih tahu pasti banyak peminatnya, pasti banyak yang beli karena dengan spek yang ditawarkan tentunya lebih canggih gitu ya, dan teknologi yang ditawarkan pasti lebih canggih gitu dari handphone-handphone yang sebelumnya. Jadi ini bisa mempengaruhi harga keseimbangan. Lalu yang kelima, penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi daya beli konsumen tetap atau berkurang. Sama seperti tadi faktor yang pertama, tapi ini bedanya penawaran. Jadi kalau barang yang ditawarkan itu bertambah, tapi yang beli segitu-segitu aja atau bahkan berkurang, nah itu bisa mempengaruhi harga keseimbangan. Oke, kita next. Kalau tadi ada faktor yang mempengaruhi, sekarang ada peran dan fungsi harga keseimbangan dalam perekonomian.
Yang pertama, menunjukkan bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat. Jadi dengan harga keseimbangan itu, kita bisa tahu perubahan kebutuhan di masyarakat. Jadi masyarakat sekarang lagi butuh apa sih? Jadi bisa tahu gitu ya. Lalu yang kedua, memberikan stimulus pada pengusaha untuk berinovasi akan perubahan permintaan. Nah, karena kita udah tahu perubahan kebutuhan di masyarakat tadi, ini menjadi stimulus untuk pengusaha, untuk para produsen, untuk lebih berinovasi lagi dan bisa seimbang gitu, bisa mengikuti perubahan yang ada di masyarakat. Lalu yang ketiga, membantu penjual menentukan penawaran. Yang keempat, membantu produsen menentukan jenis barang yang akan diproduksi. Karena tahu perubahan tadi, jadi kita bisa menentukan jenis barang apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Jadi kita bisa memproduksi jenis barang tersebut. Yang kelima, menentukan pembagian hasil produksi di antara konsumen. Dan yang keenam, menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksi. Jadi kita bisa menentukan nih, teknologi apa sih dan teknik apa sih yang kita gunakan untuk produksi tersebut. Mungkin kita bisa menggunakan teknologi modern biar lebih efisien dan biar lebih cepat dan banyak hasil produksinya. Selanjutnya ada 3 cara menghitung harga keseimbangan. Yang pertama, menghitung harga keseimbangan dengan tabel. Yang kedua, menghitung harga keseimbangan dengan kurva. Dan yang ketiga, menghitung harga keseimbangan dengan pendekatan matematis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas menghitung harga keseimbangan dengan tabel terlebih dahulu. Jadi, harga keseimbangan di sini terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kalau kita perhatikan tabel yang ada di layar ini, saat KD dan QS-nya itu sama, yaitu pada saat KD dan QS-nya 30 dan harga barangnya 3000. Jadi angka 30 ini sama-sama ada pada KD dan QS. Nah, pada saat KD sama dengan QS-nya, maka akan terlihat harga keseimbangannya adalah 3000. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, kita di sini lihat ada menghitung harga keseimbangan dengan kurva. Kita perhatikan dulu nih kurva yang ada di layar kalian. Tadi KD dan QS-nya sama-sama 30, sehingga harga keseimbangannya itu ada pada saat harganya 3000, yaitu di titik E di sini. Titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi berdasarkan kurva di layar kalian bisa dilihat bahwa titik pertemuan antara garis kurva permintaan dan kurva penawaran terjadi pada harga 3000 dan jumlah barang 30 unit. Lanjut, kita menghitung harga keseimbangan dengan pendekatan matematis. Pendekatan matematis ini diberlakukan jika data yang diperoleh merupakan fungsi permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan akan terbentuk jika memenuhi rumus keseimbangan seperti berikut. KD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Bisa kalian lihat sendiri keterangannya. Nah, biar lebih paham lagi, di sini kita langsung aja masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi permintaan KD sama dengan 80 min P dan fungsi penawaran QS sama dengan 8P min 100. Maka untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangannya adalah dengan menerapkan rumus keseimbangan terlebih dahulu.
Jadi rumusnya itu kan karena di soal ini yang diketahui Q D dan QS, jadi kita memakai rumus Q D sama dengan QS. Kita masukkan di sini Q D sama dengan QS. Q D-nya 80 min P sama dengan QS-nya 8P min 100. Lalu kita pindah ruas menjadi min P min 8P sama dengan min 100 min 80, dan kita jumlah dan kurangkan. Di sini min P min 8P itu hasilnya menjadi min 9P, karena min P itu sama aja min 1P, tapi karena 1 itu tidak ditulis jadi min P nulisnya, tapi ketika dijumlahkan dia hasilnya min 9P. Min 9P sama dengan min 180, karena min 100 min 80 itu hasilnya min 180. Jadi P sama dengan min 180 dibagi dengan min 9, sehingga P yang didapat itu adalah 20. Nah, berdasarkan rumus, maka diperoleh harga atau P keseimbangannya yaitu 20. Maka untuk mencari Q, keseimbangannya adalah dengan memasukkan nilai harga ke salah satu fungsi yang diketahui. Jadi kita balik lagi nih ke soal. Di sini diketahui fungsi permintaannya Q D sama dengan 80 min P. Karena tadi P-nya sudah ditemukan, P-nya 20, maka kita masukkan ke fungsi permintaan. Jadi Q D sama dengan 80 min 20. Q D sama dengan 60. Jadi didapatkan nilai jumlah atau Q keseimbangannya adalah 60. Gimana kalau kita masukkan ke fungsi penawaran, Bu? Hasilnya akan sama saja. Hasilnya akan seperti ini. Nilai ini bisa dibuktikan kebenarannya karena jika dimasukkan ke rumus QS juga akan menghasilkan nilai yang sama. Kita lihat fungsi penawaran di sini QS sama dengan 8P min 100. Kita masukkan P-nya 20 sehingga QS sama dengan 160 dikurang 100. Maka QS-nya juga 60. Jadi Q D dan QS sama-sama hasilnya 60. Menggunakan rumus Q D maupun QS nilainya akan sama, berarti bahwa keseimbangan pasar mencapai pada harga P sama dengan 20 dan jumlah barang Q sama dengan 60, dan bisa ditulis titik keseimbangan harganya yaitu E sama dengan dalam kurung 60,20 atau Q, P, jadi 60,20.